Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Misbahun. Yang saya hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar. Sudah selesai Pak rapatnya? Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Anggito Abimanyu. Yang saya hormati Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman. Yang saya hormati CEO CNBC Bapak Wahyu Daniel. Terima kasih Pak Wahyu telah mengundang saya. Yang saya hormati Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Bapak Renaldi Hermansyah. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari BUMN, Himbara, para pelaku pasar modal, dan rekan pelaku dunia usaha lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini dalam kesempatan yang baik kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebersamaan dalam dialog Financial Forum dengan tema penguatan sistem keuangan Indonesia. Melalui forum ini saya bersama dengan pimpinan DPR RI lainnya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Musibah ini tidak hanya merenggut harta benda, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga, rumah, dan harapan. Semoga para korban yang berpulang mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan untuk menghadapi cobaan yang begitu berat ini. Saya juga berharap agar proses evakuasi bantuan kemanusiaan serta pemulihan wilayah terdampak dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Sekaligus saya mengajak Bapak Ibu pelaku pasar modal dan dunia usaha lainnya untuk bersama-sama menunjukkan kepedulian dan solidaritas demi membantu saudara kita yang terkena musibah untuk bangkit kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tema penguatan sistem keuangan Indonesia ini sangat penting dan relevan karena dalam 6 tahun terakhir kita dihadapkan dengan berbagai ujian seperti ketidakpastian global yang hingga saat ini bisa dikatakan belum mereda. Sejak tahun 2020-an, kita diuji dengan pandemi COVID-19. Belakangan ini kita ditantang lagi dengan situasi dan risiko geopolitik, perang dan kebijakan daripada Amerika Serikat, kebijakan tarif. Di sisi lain ada pula kekhawatiran di sektor artificial intelligence, kripto, perebutan komoditi tanah jarang, serta yang baru-baru ini bencana alam dan iklim ekstrim yang terjadi di negeri kita, semakin memperdalam ketidakpastian keuangan dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kita patut bersyukur apabila ditinjau dari sisi daya tahan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, kita tergolong tangguh, berdaya tahan dan stabil. Itu semua karena kekompakan seluruh elemen bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Izinkan saya memulai sambutan ini dengan mengilustrasikan bagaimana perkembangan ekonomi nasional dihubungkan dengan tema kita hari ini, yakni pentingnya penguatan sistem ekonomi keuangan. Berdasarkan sejarah dan pengalaman berbagai negara, termasuk Indonesia, stabilitas sistem keuangan kadang dilupakan apabila kondisi sedang baik-baik saja. Akan tetapi, dalam situasi ketidakpastian atau krisis, sistem keuangan memegang peran sentral sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan terjaganya stabilitas, sistem keuangan dapat menjalankan fungsi-fungsi pentingnya seperti intermediasi keuangan, inklusi keuangan, fasilitasi kelancaran transaksi ekonomi, pengendalian risiko, menjaga kepercayaan masyarakat dan investor yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi di sektor real. Dengan sistem keuangan Indonesia yang stabil, ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2025 tumbuh kuat mencapai 5,04% year on year, atau tumbuh berada di jalur yang tepat menuju target tahunan. Dan diharapkan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, pertumbuhan ekonomi mengarah kepada pertumbuhan berkesinambungan mencapai 8% di tahun 2029. Tentunya Menteri Keuangannya Pak Purbaya. Tepuk tangan. Saya juga melihat prospek Indonesia yang cerah karena mesin-mesin pertumbuhan yang telah disiapkan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hilirisasi, industrialisasi, BPI dan Antara serta program-program lainnya saat ini telah berproses dan mulai menuai hasil. Untuk menjaga keberlanjutannya, saya menghimbau agar program-program prorakyat tersebut agar dikawal dan dijaga melalui stabilitas dan sistem keuangan yang kuat. Saya beri contoh perkembangan kemajuan program MBG. Tidak hanya sebagai intervensi gizi dan sosial, tetapi juga sebagai instrumen fiskal strategis yang terbukti mulai mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Program ini diperkirakan berkontribusi antara lain. 1. Program MBG menyumbang sekitar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Bahkan beberapa studi menyebutkan efeknya dapat mencapai sekitar 34,2% pada PDB jika diimplementasikan sepenuhnya. Program MBG mendukung produksi pangan dan perekonomian di daerah, mendorong permintaan domestik dan sekaligus menciptakan hingga 290.000 lapangan kerja baru, terutama di sektor terkait seperti catering, pertanian, dan distribusi pangan. Program MBG juga memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia makanan. Program MBG mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pangan, otomatis akan meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat yang kemudian dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Tidak hanya pada MBG, kontribusi yang signifikan tersebut juga diharapkan terjadi pada program-program lainnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sistem keuangan yang stabil dan kuat, karena dalam kondisi yang stabil dan kuat, fungsi-fungsi penting sistem keuangan akan secara langsung mampu mendukung aktivitas ekonomi, mesin-mesin pertumbuhan dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ketika membahas tentang sistem keuangan dan pertumbuhan, selalu saja ada tantangan dan harapan seperti dua sisi koin. Berdasarkan data statistik ekonomi keuangan Bank Indonesia, dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober 2025, jumlah uang beredar luas telah tumbuh dari 9.232,8 triliun rupiah menjadi 9.771,3 triliun rupiah. Pertumbuhan jumlah uang beredar tersebut tergolong relatif lambat. Saya menduga salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya pertumbuhan kredit perbankan yang pada bulan Oktober hanya mencapai 7,36% years on year
atau turun dari 7,7% pada tahun lalu. Lemahnya pertumbuhan kredit tersebut terutama disebabkan permintaan kredit yang masih lemah, tingkat suku bunga yang masih dianggap tinggi, ditambah dengan kecenderungan pelaku usaha bersikap wait and see karena ketidakpastian, atau bahkan pelaku usaha bergerak dengan mengandalkan pembiayaan internal. Maka untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi, saya sangat mengapresiasi berbagai ikhtiar pemerintah melalui berbagai stimulus ekonomi. Misalnya, Kementerian Keuangan menginjeksi likuiditas di sistem perbankan sebesar 200 triliun pada akhir Oktober lalu dan diikuti dengan berbagai insentif fiskal, moneter, dan stimulus lainnya dalam rangka mengangkat permintaan agregat. Dalam jangka pendek, injeksi likuiditas sebesar 200 triliun rupiah tentu akan menambah likuiditas pasar, menurunkan biaya dana, biaya pinjaman, dan meningkatkan kinerja pasar modal. Dalam beberapa bulan hingga tahun depan akan dirasakan multiplier effect dalam bentuk penyaluran kredit baru. Tentu ini menjadi harapan kita bersama. Di sisi lain, saya melihat ada hal yang menjadi tantangan jangka menengah panjang terkait dengan sistem keuangan yang kuat dan perannya sebagai katalis pertumbuhan. Data World Bank menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, rasio kredit domestik kepada swasta terhadap PDB berada di kisaran 32-40%. Angka yang cenderung stagnan dan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan banyak negara tetangga di ASEAN yang sudah mencapai di atas 100%. Rendahnya rasio kredit ini mengindikasikan masih adanya tantangan ataupun potensi besar yang belum tergarap, yaitu fungsi intermediasi sektor keuangan kita. Huck T. Patrick, seorang ekonom Amerika Serikat, meneliti hubungan kausalitas intermediasi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, pernah mengemukakan dua hipotesis kausalitas. Pertama, demand following hypothesis, di mana pertumbuhan sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah supply leading hypothesis, di mana pertumbuhan sektor keuangan mendahului atau memimpin pertumbuhan ekonomi. Saya khawatir apabila sektor keuangan kita tetap bersikap konservatif dan hanya berpijak pada argumen dan paradigma demand following, di mana pertumbuhan kredit atau penyaluran pembiayaan sekadar mengikuti kenaikan permintaan pasar. Pendekatan pasif seperti ini berpotensi membuat sektor keuangan tertinggal dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi dan dinamika teknologi yang sangat cepat. Karena itu, melalui forum yang terhormat ini, saya ingin mengingatkan kepada otoritas dan para pelaku industri keuangan agar mulai menyeimbangkan pendekatan tersebut dengan kerangka supply leading. Kita harus menjadikan sektor keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan melalui penyediaan produk, layanan, dan pembiayaan yang inovatif, bahkan sebelum permintaan eksplisit muncul. Industri keuangan harus memperluas akses untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani produk keuangan, kalangan ultramikro dan UMKM. Saya juga mendorong agar industri keuangan memperkuat skema pembiayaan alternatif dan lebih agresif menciptakan produk inovatif, layanan, dan jasa keuangan. Semua ini kita dorong untuk mengakselerasi aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sektor keuangan tidak lagi menunggu permintaan muncul, tetapi proaktif menjemput bola dan menjadi katalis akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan berbagai tantangan tersebut, saya berharap keberlanjutan akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dijawab melalui revisi RUU P2SK yang merupakan RUU usul inisiatif DPR yang dalam waktu dekat akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Revisi RUU P2SK adalah ikhtiar kolektif yang terstruktur koordinatif antara pemerintah dan DPR untuk memperkuat stabilitas, menciptakan efisiensi, dan inklusivitas sektor keuangan. Dalam menyusun revisi RUU P2SK, DPR mengadopsi pendekatan Omnibus Law untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Menurut hemat saya, revisi Undang-Undang P2SK berada pada momentum yang tepat.
tidak hanya dalam konteks penguatan sistem keuangan, namun juga dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menghadapi ketidakpastian yang terjadi hari ini. Dibutuhkan sektor keuangan yang kuat untuk menjadi penopang, penjaga, dan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Muatan RUU P2SK dirancang secara fundamental untuk mengatasi kelemahan struktural, memperkuat sistem keuangan, dan membuka potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain ditempuh melalui 1. Penguatan kelembagaan melalui penambahan tugas dan fungsi Bank Indonesia dengan tambahan tugas mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja selain tugas moneter, memperkuat independensi dan menambah cakupan tugas lembaga penjamin simpanan terkait dengan asuransi, dan memperkuat peran dan pengawasan otoritas jasa keuangan dan memperjelas peran OJK dalam penyidikan. 2. Meningkatkan tata kelola industri keuangan melalui peningkatan kepercayaan konsumen, investor, dan pengguna jasa keuangan, serta mendorong inovasi di sektor keuangan digital, mengatur dan mengawasi aset keuangan digital dan kripto. Kemudian perlindungan konsumen dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat perlindungan terhadap konsumen produk keuangan dan mendorong akumulasi dana jangka panjang untuk mendukung pembangunan nasional. Terakhir, harmonisasi kewenangan antara lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan LPS memastikan respon krisis dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tentu nanti implementasinya banyak berharap kepada upaya kolektif otoritas pelaksana Undang-Undang P2SK, termasuk secara bertahap meningkatkan risiko kredit terhadap PDB melalui berbagai upaya, antara lain mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan real masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, pemanfaatan teknologi finansial, menyediakan berbagai data kredit yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pendalaman pasar keuangan nasional. Semoga upaya kolaboratif ini akan membawa hasil yang lebih baik. Saya yakin dengan koordinasi yang solid dalam implementasi RUU P2SK yang baru nanti, kita akan dapat memastikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi kita berjalan kencang dengan stabilitas yang terjaga dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya mengajak para pelaku industri keuangan untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui inisiatif nyata, melalui program penanggulangan bencana, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, atau mungkin melalui program beasiswa bagi generasi muda, serta mendukung yang lebih kuat terhadap pengembangan UMKM. Program beasiswa tidak hanya membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan SDM unggul yang kelak memperkuat fondasi perekonomian nasional. Sementara itu, peningkatan kapasitas dan pembiayaan bagi UMKM akan mendorong terciptanya pelaku usaha yang lebih tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih inklusif antara sektor keuangan dan masyarakat, sekaligus memperkuat peran industri sebagai penggerak kemajuan ekonomi bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum menutup, izinkan saya mengingatkan sekali lagi kepada otoritas sektor keuangan agar setiap pengambilan keputusan dilakukan secara benar-benar prudent, akuntabel, dan profesional. Dalam menjalankan amanah pengawasan maupun penyusunan kebijakan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, nilai kebangsaan, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Saya berharap agar seluruh proses dan kebijakan terbebas dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan kita. Dengan tata kelola yang prudent, integritas yang kokoh, dan orientasi pada kepentingan nasional, sektor keuangan dapat memberi kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.